Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa benar ini kelas 10 IPS 3? Ya, Pak. Oke. Ketua kelasnya boleh ya disiapin dulu sebelum mulai kelas? Mari kawan-kawan, sebelum kita mempelajari hari ini yang namanya kita berlangsung bagaimana dan kita masing-masing beriman. Sudah selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau absen dulu nih kehadiran siswa. Nanti yang Bapak panggil jawab ya. Vera, Irma, Hadir, Pak. Luna, Masuk, Pak. mana tuh? Izin. Oke. Ada suratnya ya? Udah, Pak. Arbian ada gak? Enggak ada, Pak. Kemana tuh? Enggak tahu, Pak. Oke. Audinar, Oke, Pak. Ridwan ada gak? Ada, Pak. Oh, izin. Farel, Muhammad Farel. Oke. Vira. Oke. Armen. Oke. Oke. Pelajaran kita hari ini tuh membahas tentang cara mengerjakan LKPD ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita kan mengerjakan LKPD. Tapi sebelum itu Bapak mau terangin dulu nih untuk cara mengerjakan LKPD. Nah, sebelum itu di sini ada tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu memahami pembelajaran secara sistematis melalui kegiatan yang terstruktur. Yang kedua itu melatih keterampilan berpikir kritis, logis, dan analitis. Yang ketiga itu ada mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar melalui aktivitas yang dirancang dalam LKPD. Yang keempat itu ada melatih kemampuan siswa dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kelima itu ada mengembangkan kemandirian siswa dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang keenam itu ada Bapak akan menilai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran yang nantinya kalian pelajari. Kemudian yang terakhir itu ada melatih kerjasama jika LKPD dikerjakan dalam kelompok sehingga mengasah keterampilan kalian. Nah, berikutnya ada capaian untuk pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami konsep, prinsip atau teori dari materi yang akan dipelajari lebih mendalam. Yang kedua itu siswa mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk menyelesaikan tugas dalam LKPD nanti. Kemudian yang ketiga itu siswa mampu menganalisis masalah, menemukan solusi, serta menarik kesimpulan berdasarkan tugas yang diberikan. Yang keempat ada siswa mampu belajar secara mandiri dan menunjukkan tanggung jawab dalam menyelesaikan LKPD nanti. Kemudian ada siswa mampu memahami pemahaman ingatan dari pembelajaran sebelumnya dan mengembangkannya dalam keterampilan praktis. Kemudian siswa mampu membaca, memahami dan menganalisis informasi dari suatu teks atau data serta mengembangkan keterampilan berhitung. Kemudian itu siswa mampu bekerjasama, berdiskusi dan berkomunikasi secara efektif nantinya. Yang terakhir ada siswa dapat mengevaluasi hasil belajarnya sendiri dan mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahannya dalam mengerjakan tugas LKPD nanti. Nah, berikutnya ini ada cara mencari sebuah masalah. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, untuk materi LKPD itu adalah materi yang kalian pelajari sebelumnya. Ada yang tahu nggak materi apa yang kalian pelajari sebelumnya? Litosfer. Nah, litosfer itu kan ada 3 ya. Apa saya ingat? Tektonisme. Nah, nanti itu untuk pertemuan berikutnya kalian akan belajar tentang masalah litosfer itu. Jadi sebelum mengerjakan itu pastikan kalian nanti membaca semua petunjuk pada LKPD dengan seksama. Kemudian itu kalian itu mengidentifikasi dulu
bagian apa saja yang harus dikerjakan. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan KPD, kalian amati dulu, analisis, dan lihat dulu pertanyaannya, baru nanti kalian cari untuk datanya. Nah, kemudian yang kedua ini ada tadi yang saya sudah bilang, yaitu materi. Jadi sebelum menjawab, pastikan kalian itu memahami konsep litosfer pada pertemuan pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi banyak sekali di sini yang sudah kalian pelajari ya, mulai dari mungkin pengertian sudah belajar ya. Ya, sudah pengertian juga, fenomena yang sudah diajarkan sebelumnya juga, dan pengaruhnya ya, yang diajarkan sebelumnya juga. Nah, kemudian itu yang ketiga itu ada identifikasi fenomena yang diteliti. Jadi dalam LKPD litosfer nanti yang akan kalian kerjakan, kalian itu harus mengidentifikasi fenomena nya dulu seperti apa. Misalkan gempa bumi, berarti kan penyebabnya, terus biasanya itu lokasinya di mana, rawannya dan dampaknya. Nah, kalau vulkanisme itu pasti gunung meletus dong. Berarti selain menyebabkan dampak kerugian, pastinya di sini ada manfaat dari gunung meletus itu. Terus yang paling penting itu adalah proses. Nanti di LKPD itu kalian harus mencari bagaimana sih proses meletusnya gunung berapi. Nah, kemudian itu ada erosi dan longsor ya. Di sini tuh ada penyebab kerusakan tanah, banjir, dan pengurangan lahan produktif. Nah, kalau yang tektonik itu pastinya ada gempa yang disebabkan oleh tabrakan. Jadi nanti kalian itu dalam LKPD, kalian harus memahami nih proses kenapa sih gempa bumi itu bisa terjadi dan apa dampaknya bagi kehidupan. Nah, kemudian yang keempat itu ada cara dalam mengerjakan LKPD. Jadi cara yang lebih spesifik lagi yaitu kalian amati dulu nih soal yang nanti akan diberikan. Setelah itu kalian observasi, kalian pahami fenomena apa yang terjadi, dan kalian bisa menggunakan sumber belajar dari buku teks, peta biologi, gambar gunung berapi, atau dari situs web edukasi. Contoh, misalkan di soal nanti ada gunung berapi sering mengalami erupsi. Nah, kalian itu pasti berpikir bahwa dampaknya buat sekitar itu apa gitu. Jadi itu salah satu contoh observasi. Nah, berikutnya itu ada cara mencari masalah, sebuah masalah. Jadi kalau misalkan kalian disuruh buat masalah dalam LKPD nanti, nah cara-caranya ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada kalian harus mengumpulkan data atau fakta ya sesuai ilmiah. Misalkan nanti di LKPD itu lokasi fenomena. Misalkan di contohnya itu di Ring of Fire itu untuk vulkanisme. Nah, pasti kalian itu mencari penyebab fenomena. Nah, kalian amati dulu nih pergerakan lempeng atau erosi oleh air angin ini. Nah, kemudian itu dampak positif dan negatif terhadap manusia dan lingkungan. Nah, kemudian itu ada di sini ada cara mencari data untuk mengisi LKPD. Nah, jadi kalian itu yang pertama itu wajib banget analisis isinya. Jadi materi, kalian itu harus periksa materi di LKPD nanti akan diberikan. Mencakup itu konsep utama litosfer seperti struktur, jenis batuan, itu pasti ada beku, sedimen, dan metamorf yang sudah diajarkan minggu sebelumnya. Kemudian itu ada proses biologi, itu ada tektonisme, vulkanisme, dan erosi. Nah, pastikan informasi yang kalian dapatkan nanti untuk mengisi LKPD itu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, identifikasi apakah ada istilah ilmiah yang sulit dipahami tanpa penjelasan. Nah, kalian itu harus pahami betul. Kemudian itu ada kalian itu dalam mengisi LKPD itu pasti yang namanya dalam mencari datanya itu ada jenis data. Nah, yang jenis datanya ada dua, yaitu primer dan sekunder. Jadi primer ini berisi tentang observasi, wawancara, atau survei. Nah, kemudian itu kalau sekunder itu ada dari artikel, buku, dan laporan. Nah, kemudian itu ada yang terakhir itu, kemudian itu ada validasi dan cek kredibilitas. Jadi kalian itu harus pastikan data yang dikumpulkan itu valid, akurat, dan berasal dari sumber terpercaya. Jadi hindari sumber yang tidak memiliki dasar ilmiah atau bukti yang kuat.
Karena tanpa bukti yang kuat atau ilmiah, jawaban kalian itu tidak bisa dianggap sebagai jawaban yang benar dan tepat. Nah, kemudian itu setelah semuanya kalian cari, kalian kelompokkan data yang sudah dikumpulkan agar nantinya pada saat pengerjaan kalian mudah. Jadi simpan datanya itu bisa menggunakan format terorganisir seperti tabel atau file digital. Nah, mungkin kalau misalkan untuk evaluasi ya pembelajaran hari ini tuh yaitu kalian itu harus bisa mengerjakan LKPD. Jadi dalam mengerjakan LKPD, siswa harus memperhatikan permasalahan yang akan dicari tahu dengan mencari data sesuai kaidah ilmiah. Jadi jangan menjawab LKPD-nya nanti itu sesuai jawaban kalian tanpa ada bukti kaidah ilmiah yang kuat untuk membuktikan bahwa jawaban Anda itu benar. Kemudian itu ada setelah data yang ditemukan itu kelompokkan data sesuai jenis yang sudah didapat tadi. Pastikan kembali jawaban Anda itu sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, untuk mungkin untuk kesimpulan dalam mengerjakan LKPD itu balik lagi ke sebelumnya yaitu memahami. Jadi kalian itu harus benar-benar memahami apa masalah yang akan dicari datanya. Jadi harus kalian pahami dulu materi yang sudah diajarkan, karena untuk LKPD ini nanti itu materi itu tentang fenomena litosfer. Yang sudah kalian pelajari itu ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu saya cuma bisa mengasih tahu bagaimana nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Jadi kalian itu harus benar-benar memahami dulu materi sebelumnya, dan dalam mencari data itu jangan menggunakan data-data yang tidak valid. Jadi kalian itu harus cari dari artikel jurnal atau lain sebagainya. Pokoknya jangan yang dari web-web yang tidak bisa dipercaya bukti ilmiahnya itu. Nah, mungkin ada yang bisa ngasih kesimpulan juga untuk, atau ada pertanyaan untuk pengerjaan LKPD nanti? Boleh ya? Pak, mau nanya, Pak. Iya, Bu, silakan. Soalnya itu ada tipe soalnya gimana ya, Pak? Oh. PG semua, PSD semua. Oh, jadi tipe soalnya ini kan kita LKPD itu kan menganalisis ya. Jadi nanti saya kasih paling sebuah masalah. Jadi kalian itu pahami dulu materi yang nanti saya berikan itu LKPD-nya, fenomena apa yang terjadi. Jadi kalian pahami, lalu kalian cari datanya. Mungkin kalau saya kasih gambar gunung meletus di Merapi, mungkin kalian harus cari mengapa gunung Merapi itu bisa meletus dan dampaknya apa nih untuk kehidupan. Paling tipe soalnya seperti itu nanti yang membuktikan. Jadi memahami dan menganalisis serta solusi. Jadi gimana caranya nih untuk mencegah mungkin dampaknya kan dulu orang banyak yang menyepelekan. Nah, untuk ke depan itu bagaimana seperti itu. Ya, sama. Ada lagi? Mengenai Pak, pembagian kelompoknya gimana? Oke, untuk pembagian kelompok ya itu tergantung kalian mau gimana nih. Mau Bapak aja yang itu. Oke. Jadi nanti paling saya tentukan untuk pertemuan berikutnya nanti ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya saya sudah bentuk kelompoknya, kalian saya kasih LKPD-nya dan kalian kerjakan nanti. Jadi nanti tetap dibimbing. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini ya. Kalau misalkan saya ada kurang, mohon maaf. Kalau misalkan kalian mau cari-cari lagi seputar mengerjakan LKPD ini, bisa banget dicari di internet dan sesuaikan dengan kaidah ilmiah. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, boleh ketua kelas untuk berdoa dulu sebelum kita pulang. Kawan-kawan sudah kita berdoa buat agama dan budaya masing-masing dimulai.
Selesai kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Makasih ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.